Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Komisi 3 DPR kembali menaruh perhatian serius pada kasus Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Usai mendatangi Padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo pekan lalu, kini Komisi 3 DPR mendatangi Mapolda Jawa Timur untuk membahas kasus pembunuhan dan penipuan dengan tersangka utama Taat Pribadi. Panitia Kerja Komisi 3 DPR mengadakan pertemuan dengan Kapolda Jawa Timur dan jajaran Polres di Mapolda Jatim. Pertemuan diantaranya membahas perkembangan kasus pembunuhan dan penipuan dengan pelaku utama Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Ini adalah kali kedua Komisi 3 DPR berkunjung ke Jawa Timur untuk memantau kasus Dimas Kanjeng. Dalam kesempatan ini, Komisi 3 juga menjawab pertanyaan awak media mengenai dugaan aliran dana Dimas Kanjeng yang mengarah ke istana dan beberapa pejabat lain. Masih dalam proses penyidikan, ya, belum tentu kan laporan ini benar. Kalau ke istana, lewat jalur apa, rekeningnya apa, kan ini. Kalau itu berupa duit, kapan, pakai apa, siapa yang ngambil, siapa yang ngantar, kan semuanya di situ. Ini kan baru sepihak. Ya, kalau dijawab betul, disebut nama-nama, proses penyidikan selanjutnya jadi gimana? Ya, orang udah lari, orang udah ini kan. Sementara itu, Kepolisian Resor Probolinggo, Jawa Timur menemukan 2 kuburan yang diduga tempat pemakaman pengikut Dimas Kanjeng Taat Pribadi di sekitar Padepokan. Temuan ini kini tengah diselidiki dan jika terdapat ketidakwajaran, polisi akan melakukan pembongkaran. Penemuan 2 makam di lingkungan Padepokan Dimas Kanjeng merupakan tindak lanjut dari penyelidikan polisi. Sebelumnya dikabarkan 2 santri Padepokan meninggal karena sakit saat berkunjung pada 2013 dan 2016. Hingga kini polisi tengah melakukan penyelidikan dengan menginterogasi pengikut Padepokan dan melakukan penyisiran. Jika dalam perkembangannya polisi menemukan ketidakwajaran, polisi akan melakukan pembongkaran makam melibatkan tim forensik dan DWI Polda Jawa Timur. Itu informasi kita dapatkan ada 3 orang yang meninggal di tahun 2013 sampai dengan 2016. Namun demikian kita masih menyelidiki mengenai identitas akibat daripada meninggal, apakah orang tersebut dibunuh ataupun meninggal secara tidak wajar ataukah secara wajar. Itu sementara dalam proses. Maka harapan kami masyarakat yang merasa kehilangan keluarga agar melaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Seorang buronan kasus pembunuhan pengikut Padepokan Dimas Kanjeng mendatangi Direktorat Reskrimum Polda Jawa Timur untuk menyerahkan diri. Dari hasil pemeriksaan, pelaku bernama Boiran berperan membantu proses pembuangan mayat Abdul Ghani yang ditemukan di Waduk Wonogiri April lalu. Hingga kini 7 dari 9 tersangka pembunuhan telah diamankan dan polisi masih terus melakukan pencarian terhadap 2 pelaku lain yang masih buron. 1 orang DPO yang menyerahkan diri ke Polda Jawa Timur ke DPO yang inisialnya P. Dari mana P itu? Dari Kediri ya, Jawa dari Kediri, sementara dan didalami oleh penyidik. Jika perannya sejauh ini? Dia ikut serta dalam melakukan kegiatan pembunuhan tersebut. Untuk mengetahui bagaimana kabar terakhir di Padepokan Dimas Kanjeng, jurnalis Kompas TV Yasir Nene Ama akan melaporkannya langsung dari Ponorogo, Jawa Timur. Yasir, apa perkembangan terakhir pasca penemuan 2 makam di lingkungan Padepokan? Apakah sudah diketahui identitas dari jenazah di dalamnya? Hingga saat ini Livi dan juga saudara belum diketahui identitas siapa jenazah yang ada ataupun yang dikubur di Padepokan, Kompleks Padepokan milik Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Sebenarnya jika kita merunut ke belakang, keberadaan makam yang ada di Kompleks Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini memang sudah diketahui oleh pihak kepolisian beberapa waktu lalu, bahkan sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Namun pihak kepolisian belum bisa bertindak banyak mengingat belum mendapatkan laporan dari pihak keluarga ataupun para warga terkait dengan kehilangan keluarga mereka yang berada di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Ini yang masih ditelusuri oleh pihak kepolisian, mengingat jika nantinya pihak kepolisian terutama dari Polres Probolinggo ini telah mendapatkan laporan adanya keluarga dari warga yang hilang di Padepokan, barulah mereka akan melakukan penyelidikan. Karena ada 2 versi Livi dan juga saudara. Yang pertama adalah
kuburan yang ada di Padepokan itu sudah berada jauh-jauh hari ataupun sudah berada lama sebelum Padepokan itu diperluas. Yang kedua, ada dugaan bahwa kuburan yang ada di Padepokan tersebut merupakan kuburan dari murid ataupun pengikut dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang meninggal dunia saat berada di Padepokan. Muncul spekulasi bahwa meninggalnya dua murid ataupun dua pengikut dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini tidak wajar, namun ini masih berupa spekulasi dan pihak polisian masih terus menyelidiki sehingga mendapatkan bukti-bukti konkret sehingga barulah akan dilakukan pembongkaran jenazah ataupun pembongkaran kuburan jika benar ada ditemukan ketidakwajaran dalam meninggalnya dua orang yang dikubur di kompleks Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini. Yang juga menjadi sorotan, Livi dan juga saudara, tidak hanya kasus pembunuhan, namun juga kasus penipuan yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi bersama dengan komplotannya, yang mana yang menjadi sorotan adalah keberadaan dari bunker, di mana sebelumnya pada saat penggeledahan yang dilakukan, pada saat rekonstruksi dilakukan di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, ternyata pihak kepolisian tidak menemukan bunker yang disebut-sebut berada di dalam rumah utama Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Meskipun demikian, ketika kami konfirmasi ke sejumlah mantan pengikut dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi, mereka menyatakan bahwa bunker itu benar-benar ada dan memang sudah dipindahkan keluar dari Padepokan. Hal ini dikarenakan Dimas Kanjeng Taat Pribadi sendiri telah mencurigai bahwa dirinya telah ataupun akan didatangi oleh pihak kepolisian, sehingga pada masa itu sebelum ia ditangkap oleh pihak kepolisian, Dimas Kanjeng Taat Pribadi pun diduga telah memindahkan bunker tersebut. Bahkan informasi yang kami dapatkan, bunker tersebut masih berada di sebuah lokasi yang masih berada di daerah Kabupaten Probolinggo. Hal ini juga kami tanyakan kepada Kapolres Probolinggo, yang mana Kapolres Probolinggo juga membenarkan bahwa memang benar bahwa dari serangkaian informasi yang mereka kumpulkan bahwa bunker tersebut memang benar ada, dan hingga saat ini masih terus dilakukan penyelidikan terkait di mana lokasi bunker tersebut. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Kapolres Probolinggo. Untuk bunker sendiri memang saya belum pernah melihat untuk bunker itu sendiri, di mana memang ada beberapa tempat sebagai penyitaan barang itu ditempatkan di beberapa kota ya. Namun demikian informasi yang kita dapatkan dari lapangan sementara kita telusuri itu ada ya, informasi itu ada dan sekarang kita harus lokasinya di mana, dan ini kita harus mencari lokasinya dan kita harus buktikan kalau memang ada bunker. Selain penelusuran di mana lokasi bunker yang menjadi salah satu alat bukti jika nantinya akan disangkakan kasus penipuan, yang juga menjadi fokus dari penyelidikan pihak kepolisian di Kapolres Probolinggo yang bekerja sama dengan Polda Jawa Timur adalah menangkap sejumlah orang yang diduga juga ikut terlibat dalam kasus penipuan ini. Dari sejumlah saksi yang telah dimintai keterangan, diduga kuat Taat Pribadi ini tidak bermain sendiri, ada aktor-aktor lain yang juga bermain, mengingat penipuan ini dilakukan secara struktur dan sistematis dan juga melibatkan pihak lain. Bahkan sejumlah informasi yang kami kumpulkan dari mantan pengikut dari Taat Pribadi menyatakan bahwa orang-orang yang berada dalam struktur organisasi Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi adalah orang-orang yang tahu betul penipuan ini, dan bisa jadi mereka juga terlibat dalam penipuan yang dilakukan oleh Taat Pribadi ini. Livi. Yasir, Anda baru saja mengatakan bahwa orang-orang yang berada di sekitar struktur dari yayasan atau Padepokan Dimas Kanjeng ini mengetahui betul terkait dengan indikasi penipuan yang dilakukan Dimas Kanjeng. Apakah kemudian hal ini juga sudah diselidiki oleh pihak kepolisian dengan memanggil para pengurus dari yayasan Padepokan tersebut? Hal ini yang tadi juga kami tanyakan kepada Kapolres Probolinggo, yang mana ia menyatakan bahwa sampai saat ini sejumlah bukti masih terus dikumpulkan dan kemungkinan besar mereka yang terlibat ataupun mereka yang berada dalam struktur organisasi Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang dilindungi oleh sebuah SK dari Kemenkumham ini juga nantinya akan dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Mereka akan dimintai keterangan sebagai saksi dulu terkait dengan apa saja yang mereka ketahui terkait dengan proses penipuan ini, barulah nanti jika mereka terbukti benar-benar ada keterlibatan dalam penipuan ini, barulah nanti dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Hal ini dikarenakan, Livi, jika kita melihat bagaimana konsep ataupun cara
Taat Pribadi melakukan penipuan ini, ia tidak bisa bermain sendiri karena ada Sultan Agung di bawahnya Taat Pribadi yang juga meminta uang dari sejumlah pengikutnya, dan mereka yang meminta uang kepada sejumlah pengikutnya ini juga nanti juga tahu betul bagaimana kondisi dari Padepokan, mengingat tidak hanya menggandakan uang ataupun mengadakan uang, ini salah satu trik yang digunakan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi untuk menipu para pengikutnya, namun juga dengan menggunakan benda-benda mistis, di mana benda-benda yang dikatakan mistis seperti kartu karomah, pulpen ajaib, dan sejumlah benda-benda lainnya, ternyata benda-benda ini juga diproduksi oleh mereka yang berada di Padepokan untuk kemudian dijual kepada para pengikutnya dengan iming-iming bahwa benda-benda tersebut memiliki kekuatan. Ini adalah serangkaian struktur organisasi yang nantinya terus dibongkar oleh pihak kepolisian, mengingat sejumlah nama telah dikantongi oleh mereka. Livi, kembali ke Anda di studio. Yasir Nenek Ama, jurnalis Kompas TV langsung dari Probolinggo, Jawa Timur. Terima kasih.